Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiul Khalifah, NIM 22 dari kelas PAUD A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain ruang kelas di PAUD Damar Mulia, Kecamatan Kota Kudus. A. Prinsip umum. Yang pertama, arah ruangan. Mariana menyatakan bahwa ruangan kelas yang menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan. Ruangan kelas di PAUD ini sudah menghadap ke arah datangnya sumber cahaya dan udara, jadi anak akan lebih nyaman dan terasa terang dengan adanya cahaya yang masuk ke dalam ruangan kelas. Jadi anak dapat menghirup udara yang segar dan dapat bernafas dengan lega. Selanjutnya yang nomor 2, ukuran ruangan. Novita Siaul 2018 nomor 86 menyatakan bahwa di sekolahan internasional satu meja digunakan oleh 4 hingga 6 orang anak sekaligus dalam ukuran standar untuk meja yang mempunyai bentuk persegi panjang. Yang digunakan oleh anak usia dini memiliki minimal ukuran yaitu panjang 112 dan lebar 71 cm untuk 4 anak dan juga panjang 1/52 dan lebar 86 cm untuk 6 anak. Kenyataannya di PAUD ini luas ukuran per kelas adalah 5x8 cm. Di dalam kelas PAUD hanya memakai meja lipat dengan ukuran sedang untuk satu meja untuk satu anaknya masing-masing per kelas. Selanjutnya, atap dan langit. Mariana menyatakan bahwa ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3 meter sampai 3,3 meter. Tinggi langit ukuran 2,1 meter terlalu rendah, kecuali jika ruangannya hanya untuk anak. Ketinggian atap yang ada di PAUD kurang lebih 3 meter karena atap ruangan kelasnya menyatu dengan ruangan di atas, jadi atap di PAUD ini lumayan tinggi, jadi anak-anak tidak merasa gurunya menjadi besar. Selanjutnya nomor 4, penataan dinding. Mariana menyatakan bahwa permukaan dinding dapat ditutupi dengan berbagai jenis bahan selain cat. Lapisan dinding dari bahan-bahan penyerap yang halus dapat mengurangi atau menyerap bunyi. Di PAUD ini lapisan dindingnya menggunakan dinding dan dicat dengan warna salem, jadi tidak mencolok bagi anak. Pembatas dengan kelas sebelahnya menggunakan lemari, jadi akan lebih nyaman bagi anak. Yang selanjutnya, B, jenis ruangan. Nomor 1, ruang kelas. Liang Ji menyatakan sebagai berikut. Tata ruang kelas adalah penentuan mengenai kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan belajar yang efektif. Di PAUD ini untuk penataan tata ruang kelas sudah sangat bagus dan nyaman bagi anak karena PAUD ini terletak di gang perumahan warga, jadi suasana kebisingan tidak dapat mengganggu anak. Yang nomor 2, perpustakaan. Menurut Mahsun Rifaudin 2018, perpustakaan dikatakan baik apabila mampu memenuhi segala kebutuhan informasi perpustakaannya. Perpustakaan perlu memastikan bahwa pemustaka merasa nyaman, aman, senang, dan betah saat berada atau berlama-lama di perpustakaan. Kenyataannya di PAUD ini belum ada perpustakaan khusus, jadi anak mungkin kurang minat untuk membaca buku di perpus. Akan tetapi PAUD ini sudah menyediakan tempat rak buku khusus untuk anak belajar membaca dan melihat gambar. Selanjutnya yang nomor 3, Mariana menyatakan bahwa ruang tidur ini sangat dibutuhkan, terutama bagi TK yang full day. Kenyataannya di PAUD ini belum ada ruang khusus untuk tidur karena PAUD ini tidak mengadakan full day school karena anak-anak di sini biasanya setiap sore ada kegiatan
diniyah atau ngaji. Jadi seimbang dengan yang lainnya. Yang nomor 4, ruang makan. Lailatul Rohmah menyatakan bahwa Ceria memiliki ruangan khusus untuk makan bersama atau snack time. Kenyataannya di PAUD ini belum ada ruang untuk ruang makanan, tapi di PAUD ini ada ruang khusus untuk dapur untuk menyimpan makanan. Biasanya di PAUD ini 3 minggu sekali ada makanan dari luar atau disebut dengan snack time. Yang nomor 5, gudang. Mariana menyatakan bahwa gudang ini dibutuhkan untuk menyimpan beberapa barang yang harus tersimpan di dalam ruangan yang tertutup dan aman, seperti bahan-bahan pembersih, obat, media pengajaran, dan karya sekolah, catatan bisnis, dan barang-barang pribadi para guru atau tenaga pendidik lainnya. Tapi kenyataan di PAUD ini terdapat gudang untuk menyimpan bahan-bahan yang sudah tidak layak dipakai. Tapi jika tentang bahan ajar lainnya seperti catatan guru, biasanya diletakkan di kantor atau ruang untuk guru. Selanjutnya C, penataan ruang dan perlengkapan. Yang nomor 1, ukuran anak yang standar. Mariana menyatakan bahwa perlengkapan dan material sebaiknya memiliki ukuran lebar, panjang, tinggi yang tepat untuk ukuran anak. Ini berarti papan gambar yang ditempatkan di dinding harus dalam posisi nyaman dilihat oleh anak, bukan nyaman dilihat oleh guru. Kenyataannya di PAUD ini terdapat perlengkapan material yang memiliki ukuran lebar, panjang, tinggi, dan yang tepat untuk ukuran anak. Selanjutnya nomor 2, pentingnya ruangan yang rapi. Mariana menyatakan bahwa ruangan sebaiknya diatur tidak acak-acakan. Lingkungan yang tidak teratur akan mengakibatkan munculnya perilaku pada anak. Kerapian kelas memerlukan perhatian dan kepedulian yang lebih dari guru. Barang-barang untuk area khusus atau ruangan belajar dijaga dan dikelola sebaik-baiknya. Kerapian kelas PAUD ini sangat rapi. Untuk penempatan barangnya sudah diposisikan yang tepat. Akan tetapi semenjak adanya pandemi, kelas mulai kotor karena sudah 1 tahun ruang kelas tidak digunakan. Yang nomor 3, mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan suatu ruang kelas. Mariana menyatakan bahwa sebaiknya guru menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak berlari. Di PAUD ini guru sudah membagi ruangan dengan bagus. Ada ruangan bermain sendiri di luar, jadi anak saat istirahat bisa bermain di ruang khusus atau bermain di luar kelas. Selanjutnya yang nomor 4, memisahkan ruangan yang ribut dengan ruangan yang sepi. Mariana menyatakan bahwa guru dapat memisahkan ruangan yang dapat menimbulkan keributan dan suara yang bising dengan ruangan yang membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Di PAUD ini untuk suasana sudah sangat nyaman karena terletak di dalam desa dan di tengah-tengah rumah warga, jadi tidak begitu ramai dan bising. Nomor 5, kelas dan area luar harus bersih dan rapi dan menyenangkan. Mariana menyatakan bahwa ruangan fisik harus bersih dan sehat. Untuk kesehatan, suatu lingkungan fisik yang penuh dengan kesenangan, penuh warna, terang, dan fasilitas yang mudah dijangkau kombinasikan dengan alat permainan yang terpilih dengan tepat akan mendukung pembelajaran di TK. Di PAUD ini sudah menempatkan media dan gambar lainnya sudah digantung dan ditempatkan di tempat yang bagus. Jadi di PAUD ini tidak begitu banyak barang sehingga kalau tempat dan permainannya berserakan tidak begitu kotor. Selanjutnya nomor 6, penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Mariana menyatakan bahwa guru sebaiknya dapat melihat, mengawasi, dan menilai seluruh area kelas. Di PAUD ini untuk penempatan rak dan lemari sudah sesuai dengan penempatan sudah sangat bagus dan rapi supaya anak tidak terganggu pada saat pembelajaran di kelas. Rak biasanya ada di samping atau dekat dengan tembok.
Yang nomor 7, cara menyimpan bahan dan perlengkapan belajar. Mariana menyatakan bahwa tempat penyimpanan perlengkapan dan bahan yang bisa digunakan dalam pembelajaran sebagai contoh lem atau cat yang mudah mengeras harus segera dibersihkan dan disimpan jauh dari jangkauan anak. Sedangkan bahan seperti pensil, kertas, krayon, dan pensil warna ditempatkan di lokasi yang dijangkau anak. Di part ini sudah untuk penempatan bahan sudah sesuai dengan penempatan. Seperti lem, cat biasanya ditaruh di gudang, pensil, krayon, alat tulis biasanya ditaruh di kelas. Yang selanjutnya nomor 8, memahami tujuan dan manfaat media yang dipergunakan. Mariana 2018 menyatakan bahwa mengatur fisik pada dasarnya adalah untuk melayani dan membantu memfasilitasi kebutuhan dan kegembiraan anak-anak di kelas. Penataan yang baik dapat mengatasi permasalahan disiplin organisasi ruangan, juga membantu mengkomunikasikan tema atau arahan program yang menjadi fokus pembelajaran pada saat itu. Di PAUD ini lingkungan kelas sudah sangat bagus dan guru sudah dapat memanfaatkan media yang ada di lingkungan kelas dengan baik. Selanjutnya D. Suasana psikologis yang kondusif. Nomor 1, kontrol lingkungan. Mariana menyatakan bahwa kontrol lingkungan yang memadai juga menghemat uang. Misalnya dengan kontrol lingkungan yang baik, maka kecelakaan dapat dihindari. Di PAUD ini dalam penggunaan lampu, keran, air, AC, kipas angin sudah sesuai dengan kebutuhan anak, dan jika diperlukan, ketika tidak diperlukan bisa dimatikan pada saat itu juga. Selanjutnya yang nomor 2, keamanan. Mariana menyatakan bahwa guru bertanggung jawab untuk mengawasi bangunan, ruangan, dan keamanan tempat bermain, melatih anak-anak untuk menggunakan bahan-bahan dan peralatan secara aman. Di PAUD ini guru sudah mengatur semua keamanan sekolah bagi anak supaya anak tidak mengalami kecelakaan pada saat di sekolah. Yang nomor 3, kenyamanan. Mariana menyatakan bahwa anak-anak juga merasa lebih nyaman ketika ukuran food signature cocok dengan tinggi mereka, sehingga anak TK atau sekolah lainnya melayani anak-anak di bawah 5 tahun harus menyediakan kursi dan meja yang sesuai dengan ukuran dan tinggi anak. Di PAUD ini ukuran meja yang ada sudah sesuai dengan ukuran anak, tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Di PAUD ini juga menggunakan karpet karena pada saat pembelajaran anak kelesehan, jadi untuk selamat anak diberi karpet. Yang nomor 4, daya tarik. Mariana menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut mulai memberikan dukungan dalam menciptakan rasa keindahan dan daya tarik lingkungan. Di PAUD ini sudah sangat menarik karena luar kelas sudah terlihat menarik dengan adanya gantungan bunga di atas dinding, jadi membuat anak penasaran dan tertarik untuk masuk dan melihatnya. Yang nomor 5, menumbuhkan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Bahwa guru membantu kepedulian anak-anak terhadap pembelajaran dan lingkungan hidup mereka sebagai sebagian dari tanggung jawab belajar. Anak-anak harus didukung untuk menyimpan barang-barang ke tempat asalnya. Di PAUD ini sebelum anak-anak meninggalkan ruang, biasanya guru mengajar anak untuk memunguti sampah yang tercecer. Atau biasanya guru mengajak anak untuk menyimpan barang-barangnya ke tempat semula seperti di gudang. Selanjutnya yang nomor 6, pengaturan akustik. Mariana menyatakan bahwa pengaturan suara adalah tantangan tersendiri bagi pihak sekolah. Permukaan yang kasar dalam kelas mudah untuk dibersihkan tetapi cenderung redup. Lantai kasar mudah dibersihkan dan tidak terlalu kotor. Di PAUD ini didasari dengan karpet karena anak duduk di bawah. Jadi untuk meminimalisir
Jadi untuk keselamatan dan kenyamanan anak diberi alas karpet. Nomor 7, penerangan. Karyana menyatakan bahwa penerangan merupakan hal yang penting karena menyangkut kebesarnya jumlah waktu yang dihabiskan anak untuk tugas-tugas visual. Jadi di PAUD ini penerangan hanya butuh lampu per kelas, biasanya ada 2 sampai 3 lampu saja. Selanjutnya yang nomor 8, suhu udara dan ventilasi. Mariana menyatakan bahwa iklim ruangan kelas sangat berpengaruh terhadap konsentrasi anak-anak. Oleh karena itu sirkulasi udara dan kondisi jendela sangat penting, terutama di daerah yang panas. Di PAUD ini suhu dan ventilasi yang ada di kelas sudah bagus dan kelas ini sudah menggunakan AC dan kipas angin sehingga nyaman untuk anak. Oke. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sirkulasi penataan ruangan pada PAUD di Damar Mulia sudah memenuhi kebutuhan anak dan ruangan yang nyaman, aman bagi anak sehingga anak lebih semangat untuk belajar. Begitu pula dengan lantai yang sudah dialasi dengan karpet sehingga mendukung dan memberi pengaruh terhadap minat anak untuk belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.